Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Industri otomotif dunia terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi di masa depan. Banyak perusahaan otomotif yang telah berjalan lebih dari 1 abad yang lalu dan hingga kini masih bertahan menjaga eksistensinya. Salah satu produsen tersebut adalah Mazda. Namun, tahukah kalian bagaimana awal mula Mazda didirikan? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya perusahaan Mazda, salah satu perusahaan otomotif Big Five di Jepang, di belakang Toyota, Nissan, Honda, dan Suzuki Motor Corporation. Mazda awalnya didirikan pada tanggal 30 Januari 1920 oleh Jujiro Matsuda sebagai pabrik pembuat penyumbat botol di Hiroshima, Jepang. Awalnya, nama pabrik tersebut adalah Toyo Corp Kogyo. Namun selang 7 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, Matsuda menghilangkan kata Corp dari nama perusahaan menjadi Toyo Kogyo. Masih di tahun yang sama, perusahaan mulai merambah bisnis peralatan mesin, hingga akhirnya berhasil membuat mobil perdananya di tahun 1931 dengan meluncurkan Mazda Go, kendaraan roda 3 yang menyerupai sepeda motor dengan dilengkapi bak untuk mengangkut barang di belakangnya. Nama Mazda itu sendiri dipilih tidak lain untuk menghormati nama keluarga dari pendiri, yaitu Jujiro Matsuda. Kata Mazda kalau diucapkan atau dituliskan dalam alfabet Latin disebut Matsuda. Selain itu, nama Mazda juga dipilih karena diasosiasikan dengan nama seorang dewa di Jepang, yaitu Ahura Mazda. Sehingga diharapkan nama tersebut memberi citra yang cerah di masa depan. Setelah mampu menghadirkan kendaraan roda 3, Mazda berinovasi untuk membuat mobil. Namun rencana pengembangan mobil dihentikan selama Perang Dunia Kedua, terutama akibat pengeboman Hiroshima, kota tempat perusahaan berada. Selama perang, Mazda menghasilkan banyak senjata untuk digunakan oleh militer Jepang pada periode 1940-an. Pada periode 1950-an, Mazda mulai membentuk truk-truk kecil beroda 4 dan mulai menjualnya ke publik. Hingga pada era 1960-an, mobil penumpang pertamanya yang diberi nama R360 Couple berhasil diperkenalkan. 2 tahun kemudian, muncul varian lain yaitu Mazda Carol. Tidak berhenti di situ, Mazda kemudian meluncurkan mobil bermesin rotari pertamanya yaitu Cosmosport 1105 hasil dari kerjasama dengan mitra perusahaan. Tidak puas hanya menjual di pasar lokal, Mazda melebarkan sayapnya dan masuk ke pasar Amerika Serikat pada tahun 1970. Upayanya dimulai lewat model R100 Couple, mobil bermesin rotari pertama yang diproduksi secara massal di Amerika. Tak disangka, penjualan Mazda sangat sukses di negeri Paman Sam tersebut. 2 dekade berikutnya, Jepang mengalami kemerosotan ekonomi di tahun 1990-an, dan Mazda termasuk salah satu yang terkena dampaknya. Pada tahun 1996, Ford mengambil alih saham pengendali Mazda sekaligus menyelamatkan perusahaan dari potensi kebangkrutan. Ford dan Mazda lalu berbagi fasilitas manufaktur di beberapa negara dengan platform kendaraan dan sumber daya lainnya. Pada tahun 2008, Ford yang terkena dampak krisis ekonomi global dan mengalami kemerosotan penjualan mobil melepaskan kendali Mazda dengan menjual 20% saham pengendali dengan harga sekitar 540 juta US dollar. Lalu kemudian pada 2010, Ford menurunkan kepemilikannya sehingga hanya tersisa 3%. Dan pada tahun 2015, Ford menjual sisa saham mereka ke Mazda. Setelah transaksi itu, Mazda menandatangani perjanjian baru dengan Toyota Company untuk membentuk kemitraan. Mazda bertanggung jawab untuk memasok teknologi mesin hemat bahan bakar ke Toyota. Dengan imbalan beberapa sistem sel bahan bakar hidrogen milik Toyota dapat digunakan Mazda. Kini Mazda telah berusia 101 tahun. Produk-produknya pun kian inovatif dengan meluncurkan mobil listrik dan seri hatchback yang mewah. Total ada 7 logo yang pernah diluncurkan selama 1 abad eksistensi perusahaan produsen mobil ini. Logo Mazda mengalami banyak perubahan sejak tahun 1936 hingga 1997. Sebuah desain yang berbentuk huruf M untuk melambangkan Mazda dan sayap yang membentang seperti huruf V menunjukkan ambisi untuk selalu berkembang dan juga tetap mengusung bentuk lingkaran yang mempresentasikan matahari sebagai lambang khas Jepang. Kira-kira di antara teman-teman adakah yang pernah memiliki kendaraan merek ini? Lalu tipe apa yang pernah kalian miliki? Komen di bawah ya.
Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!